Sebelumnya 2 hari sebelum pertandingan antara Rans Cilegon lawan Perserang, beberapa kawan menawarkan pada kita sekitar 8 pemain untuk dicarikan seorang bandar. Nah, di sini langsunglah ada yang saya datangkan, tapi beliau nggak bisa datang, dan akhirnya dia hanya lewat video call langsung itu orang dari negeri seberang. Oke, jadi Anda berhubungan langsung dengan pemain-pemain? Langsung. Oke, dan itu Anda dapat orderan dari siapa, Mas? Dari kawan-kawan. Kawan-kawan ini siapa nih kawan-kawan? Dari Makassar 1, dari Malang, sama dari Bandung. Dan mereka ini semuanya apa? Mereka bandar judi atau bagaimana? Mereka ini kawan-kawan sesama runner. Sesama runner, tapi dapat orderannya itu spesifiknya untuk apa? Jadi Perserang harus melakukan apa? Beberapa pemain ingin bekerja untuk mendapat keuntungan dan mereka siap untuk kalah di antara 2 sampai 3 gol. Jadi diminta kalah 2 sampai 3 gol. Ya. Di pertandingan yang mana nih? Di semua pertandingan? Tidak, pertandingan antara Rans Cilegon lawan Perserang. Oke. Berapa itu yang mereka dapatkan? Mereka pinginnya hanya minta 150 juta. 150 juta untuk berapa pemain? 8. Untuk 8 pemain 150 juta dibagi? Iya, dibagi. Kalau Anda sendiri dapat berapa sebagai runner? Kalau pertandingan berhasil bisa sampai 20 sampai 25 juta. Hanya untuk Anda? Ya. Tapi nilai keseluruhan pertandingannya itu uang yang disediakan untuk mengatur? Sekitar 400. 400 juta. Oke. Dan Anda mengatur pemainnya itu gimana? Tadi Anda bilang Anda video call dengan para pemain ini, kemudian instruksinya apa? Sebelum pertandingan, biasanya 1 hari sebelum pertandingan kita bertemu untuk mengatur strategi. Jadi nanti kodenya gimana yang harus dilakukan pemain, harus gimana nanti menit ke berapa itu sudah harus disiapkan 1 hari sebelum pertandingan. Oke, dan pada saat kejadian pertandingan itu apa yang Anda siapkan? Jadi Anda berada di lapangan? Halo Mas? Halo? Ya, halo? Ya, Anda berada di lapangan pada saat pertandingan itu? Di mana posisi Anda? Tidak. Karena pertandingan untuk yang kita kondisikan antara Rans Cilegon lawan Perserang ini gagal. Karena kode terakhir 30 menit sebelum pertandingan. Jadi sudah tidak ada waktu untuk mengkondisikan karena kodenya datang terlambat. Ya, gitu? kode datang 30 menit sebelum pertandingan tidak mungkin karena pemain sudah nggak mungkin membawa HP lagi. Jadi Anda sudah tidak bisa mengkondisikan ke pemain. Ya, tidak bisa. Bahwa kemudian ini pemain-pemain yang kita tahu nama-namanya juga sudah terungkap. Ada yang akhirnya hari ini baru keluar nih sanksi dari Komdis. Ada yang di sanksi 5 tahun, 2 tahun tidak boleh berkecimpung di sepak bola. Ini jadi nama-nama yang memang waktu itu Anda hubungi juga untuk pertandingan Rans ini. Memang pada waktu itu sempat kita video call sama pemain-pemain itu. Oke, saya ingin tahu, biasanya kalau yang berhasil nih, tadi Anda katakan yang ini tidak berhasil. Kalau yang berhasil itu kode-kodenya bagaimana ke pemain? Kode-kodenya ya kita harus rapi. Jadi sebelum 1 hari sebelum pertandingan harus memang sudah diatur. Kalau memang gagal, kita nggak mungkin berhasil. Oh iya, maksud saya kode-kodenya diberikan dari tengah lapangan pada saat di lapangan. Kalau kita biasanya kalau tidak bisa masuk, kita kode sebelum pertandingan. Jadi 3 sampai 4 jam sebelum pertandingan pemain harus diinstruksikan. Jadi nanti harus begini. Itu sudah harus diketahui oleh pemain. Ini betul-betul hanya pemain atau ada pihak lain yang terlibat? Hanya pemain. Yang Anda kelola hanya pemain. Sebelum-sebelumnya Anda sampai ke pihak manajemennya juga tidak? Sebelum pandemi beberapa tahun lalu pernah 1 tim juga. Termasuk melibatkan manajer klub, pemain, official juga. Pelatih juga? Pelatih juga. Oke.